Bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat cerdas, ya, sangat pandai memilih waktu yang tepat, situasi yang tepat, pelajaran yang sesuai, dan dengan siapa beliau itu berhadapan. Ketika berhadapan dengan orang yang ada di kota, beliau akan menggunakan cara yang tepat bagi penduduk kota. Bagi orang yang berasal dari desa, dari padang pasir, ya, beliau akan mengajar sesuai dengan apa yang mudah bagi orang yang berasal dari padang pasir, ya. Maka lihatlah ketika cara yang Rasulullah pakai, ternyata itu ijtihad beliau, ya, ijtihad beliau. Ketika Allah turunkan surat Abasa wa Tawalla, itu Abasa wa Tawalla, telah berpaling atau bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, yang ja'ul a'ma, ketika datang kepada dia seorang yang buta. Itu Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah SWT. Ketika apa? Ketika Rasulullah SAW itu menyambut dengan antusias, dengan senang hati beberapa kabilah atau pemimpin kabilah Quraisy yang datang kepada beliau. Harapannya adalah agar mereka masuk Islam. Kenapa? Karena yang masuk Islam adalah pemimpinnya, maka akan mudah bagi yang dipimpin rakyatnya masuk Islam. Nah, itu kan, itu benar, Rasulullah berpikir begitu, ya. Tetapi di saat yang bersamaan datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta yang secara nasab mungkin kalah dengan nasabnya Quraisy, tetapi di mata Allah SWT ternyata Abdullah bin Umi Maktum itu lebih baik, lebih mulia daripada orang-orang Quraisy. Kenapa? Yang satu kelompok orang-orang Quraisy itu datang kepada Rasulullah kepingin diistimewakan datangnya, kepingin diajari secara privat karena mereka orang Quraisy pembesarnya. Tetapi Abdullah bin Umi Maktum kesannya adalah kesan terburu-buru, pingin segera diajari Rasulullah SAW, ya, ya kan? Satu orang saja. Kalau satu orang, kebaikannya hanya satu orang, ilmunya hanya berhenti pada satu orang itu, pada seorang itu. Tetapi ternyata Allah tegur, kenapa kok bermuka masam, kenapa kok berpaling ketika datang orang yang buta, anja'ul a'ma, ketika datang orang yang buta. Nah, ternyata itu ditegur oleh Allah SWT. Sehingga setelah itu Rasulullah sangat mencintai Abdullah bin Umi Maktum, ya. Tetapi di banyak kesempatan memang Rasulullah SAW itu membeda-bedakan metodenya, membeda-bedakan cara ngajarnya. Kalau ngajarnya sama saja nggak dapat. Cara ngajari petani beda dengan cara ngajari pedagang. Makanya yang sulit itu apa? Kalau dalam majelis itu beda-beda audiennya, beda-beda yang diajak bicara. Ada anak-anak kecil, ada orang-orang dewasa, ada perempuan, ada laki-laki, ada orang tua, ada guru, ada anak muda. Itu rumit. Maka di antara caranya adalah memilih untuk fokus pada yang paling banyak di situ. Ya, yang lain seakan-akan nggak dianggap. Kenapa? Susah. Ya, yang paling banyak apa? Kalau yang paling banyak adalah pemuda, yang ngomongnya pemuda, ya, bahasanya bahasa pemuda. Yang paling banyak orang tua, ya pakai bahasa yang gampang dipahami oleh orang tua. Seakan-akan yang lain nggak dianggap, padahal ya dianggap. Kenapa? Karena ilmu itu walaupun di awal susah dipahami, tetapi ilmu itu kalau sudah masuk ke dalam hati, dia akan berguna, bermanfaat bagi orang yang mendengarkan, walaupun di awal dia nggak paham, ya. Maka caranya begitu. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal, ya, caranya. Yang pertama sudah mengulang-ulang, tikror, ya, mengulang-ulang.
Sebagaimana yang dikatakan dari Anas bin Malik, kana idza takallama bi kalimatin a'ada salasan hatta tafham. Ya. Rawal Bukhari tafham anhu. Ini kebalik-balik tulisannya ya. Rasulullah SAW itu kata Anas bin Malik, seorang pembantu Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu kalau berbicara itu diulang-ulang sampai 3 kali. Diulang-ulang sampai 3 kali. Bagi orang mungkin orang kebanyakan ini kok seorang kok bicara diulang-ulang. Padahal kalau pembicaraan diulang-ulang itu orang akan semakin paham dan semakin apa? Semakin mudah untuk apa? Mengucapkannya kembali. Tetapi kalau orang bicaranya cepat, nggak diulang lagi, boleh jadi dia nggak akan bisa ngafal. Boleh jadi jangankan hafal, ngerti aja enggak. Dulu saya punya kisah waktu saya masih belajar ya. Itu guru saya orang Mesir. Orang Mesir bertanya sama saya. Ya biasa yang santri ditanya sama gurunya. Ditanya, terus saya nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Soalnya nggak paham apa pertanyaannya. Kalau pertanyaan aja nggak paham, bagaimana bisa jawab? Kenapa? Karena fahmus soal nisful jawab. Karena memahami pertanyaan itu separuh jawaban. Maka biar mudah difahami, maka diulang-ulang kata-katanya. Ya, pernah Rasulullah itu dimintai nasihat oleh seorang sahabat. Ya, beri aku nasihat wahai Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? La taghdab. Kemudian apa lagi? La taghdab. Kemudian apa lagi? La taghdab. Rasulullah mengulang-ulang kata ini. Jangan marah. Kemudian apa lagi? Jangan marah. Apalagi jangan marah. Padahal untuk kalimat sependek itu, kalimat perintah ya, jangan marah. Itu orang kan gampang pahamnya kan, gampang ingatnya. Tapi Rasulullah perlu mengulang-ulang. Apa? Biar nggak pernah hilang dari benak orang yang minta nasihat. Kedua, biar apal. Ketika biar mantap, kemudian segera berubah menjadi amal. Barangkali Rasulullah tahu bahwa orang yang diminta ini apa? Lebih butuh kepada apa? Bersabar, tidak marah daripada orang lain. Karena boleh jadi pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Ada sahabat bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin afdol. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdol, yang paling baik? Sahabat satu dijawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ketika adzan langsung datang ke masjid salat. Entah zuhur, entah asar, entah maghrib, entah isya, entah subuh. Apakah sama jawabannya Rasulullah ketika ditanya orang lagi pada pertanyaan sama? Ayu amal afdol. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Apa jawab Rasulullah? Birrul walidaini. Apa? Berbuat baik kepada orang tua. Pada pertanyaan sama, amal apa yang paling afdol? Ya, ternyata apa? Berbuat baik kepada orang tua. Datang orang lagi, pertanyaan sama, ngulangi lagi apa? Ayu amalil afdol. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Apa jawabannya? Al jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Kira-kira dari 3 jawaban Rasulullah, mana yang paling benar? Hah? Benar semua. Ya, A, B, C benar. 1, 2, 3 benar semua. Berarti apa? Boleh jadi orang yang diajak bicara Rasulullah itu beda kebutuhannya, beda situasinya, beda masalah yang dihadapinya. Kalau orang yang pertama dengan pertanyaan yang sama,
amal apa yang paling baik? Dijawab apa tadi? As-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Boleh jadi orang yang bertanya itu salatnya suka telat, suka menunda-nunda waktu, bahkan mungkin suka lalai dalam salatnya. Apa lalai? Salatnya itu mepet-mepet salat setelahnya. Salat zuhur enggak dikerjakno kecuali jam 3 kurang 1 menit. Allahu Akbar, tahu-tahu di sono adzan asar. Sah enggak salat zuhurnya? Sah. Boleh dia lanjutkan salat zuhur. Habis itu qomat asar, langsung salat asar. Nah, itu termasuk orang yang lalai dalam salatnya. Ya. Maka jawaban Rasulullah itu tepat untuk orang ini, yaitu apa? Amal yang paling bagus untukmu adalah salat pada waktunya. Terus pertanyaan yang sama diulangkan 3 kali. Jawabannya birrul walidaini, berbuat baik pada orang tua. Bisa jadi orang ini apa? Orang ini boleh jadi hubungannya dengan ayah ibunya nggak baik. Mungkin dia sibuk bekerja, mungkin dia sibuk dengan istrinya, mungkin dia sibuk dengan anaknya sehingga lupa dengan orang tuanya. Padahal orang tua itu apa? Orang yang paling berhak untuk dimuliakan, diperbuat baiki, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi orang ini kenapa? Barangkali menyepelekan itu, maka jawabannya birrul walidain. Apakah birrul walidain itu lebih baik daripada salat pada waktunya? Ya enggak, dua-duanya baik. Dua-duanya juga terbaik. Kemudian yang ketiga, pertanyaan sama. Jawabannya jihad fisabilillah. Kenapa kok itu? Barangkali ketika itu ada musuh yang sedang menyerang. Ketika itu agama dihina-hina sama manusia, orang-orang kafir. Ketika itu apa? Desanya, negerinya sedang dikepung. Sementara nggak ada laki-laki atau sementara jumlah laki-laki sedikit, maka yang paling bagus pada saat itu adalah apa? Jihad fisabilillah. Berjuang mempertahankan agamanya, taruhannya nyawa. Kenapa begitu? Karena Nabi pernah membawakan sebuah cerita, sebuah kisah. Kisahnya apa? Kisahnya adalah kisah dari Nabi Yusha bin Nun. Tidak boleh ikut bersama aku berperang melawan Yahudi. Oh bukan, ini orang Yahudi Bani Israel. Melawan musuhnya ya, yang menguasai Baitul Maqdis. Orang Amalikah, orang yang bertubuh raksasa, yang bertubuh tinggi. Tidak boleh ikut berjuang bersama kami. Siapa? Orang yang baru menikah, belum mengumpul istrinya. 2, orang yang membangun rumah belum mengatapi rumahnya. Ketika orang yang punya hewan peliharaan dan siap-siap melahirkan. 3 orang ini nggak boleh ikut perang. Kenapa? Ganggu. Padahal antara apa? Berkumpul istri dengan istrinya dengan jihad baik mana? Baik berjuang di jalan Allah. Antara membangun rumah atapnya dengan berjuang di jalan Allah, baik mana? Baik berjuang di jalan Allah. Yang ini urusan dunia. Terus baik mana antara orang yang nunggui kambingnya beranak, nunggui kambingnya ontanya lagi beranak, dengan berjuang di jalan Allah. Baik mana? Yang ini urusan dunia, ini urusan akhir. Pasti lebih baik berjuang di jalan Allah. Tetapi Nabi Yusha bin Nun apa? Gak boleh ikut bersama kami 3 orang itu. Kenapa? Boleh jadi ngerusui, ya kan? Ngerusui orang yang sedang berjuang. Kenapa? Gak fokus pada musuhnya, fokusnya pada rumahnya, istrinya, atau hewan-hewan ternaknya. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan yang sama itu jawabannya beda-beda. Itu menunjukkan cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Bisa melihat orang yang diajak bicara, apa kebutuhannya, apa masalahnya, dan apa problemnya. Nah, jadi penting ya, kalau nanti ngajar, nggak apa-apa diulang-ulang. Nanti yang pinter bosan, nggak apa-apa. Yang penting kita bukan hanya ngajari orang pinter, ngajari semua
apa yang hadir di majelis itu, ya diulang-ulang, ya, itu caranya biar mudah hafal. Kemudian berhati-hati ketika berbicara. Berhati-hati itu pelan-pelan, ngenah-ngenah. Karena cepatnya bicara itu bukan menunjukkan pinternya seseorang. Kenapa? Orang bisa tergelincir kalau bicara cepat. Ngomong A, karepe A tapi B. Karepe B tapi A. Ya kan? Bisa kebalik-balik. Dan Rasulullah memberi jeda antar kalimatnya. Ada titik, ada komanya. Ya. Maka di antara faedah dari berbicara ngenah-ngenah hati-hati adalah apa? Memudahkan menghafalnya. Maka tak heran ketika Abu Hurairah itu hafal ribuan hadis. Ya, hafal ribuan hadis. Sahabat-sahabat juga begitu. Kenapa? Karena nggak sengaja hafal. Bahkan dulu ada seorang wanita yang tinggalnya di sebelah masjid Nabi. Karena Nabi kalau baca Quran itu pelan-pelan, genah-genah. Makanya Al-Fatihah itu walaupun boleh satu nafas dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, satu nafas boleh nggak? Boleh. Tapi yang afdal gimana? Yang afdal dipisah setiap ayatnya. Orang bisa hafal Al-Fatihah tanpa harus menghafalkannya. Kenapa? Mendengar imam membaca Al-Fatihah genah-genah. Orang bisa hafal Sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa? Karena Nabi membaca dengan pelan-pelan sehingga orang hafal. Membaca hal ataka hadil ghasyiyah, al-ghasyiyah hafal. Kenapa? Rasulullah sering membaca itu di hari Jumat. Atau setelah sajadah ketika pagi subuh hari Jumat. Nah, itu makanya penting baca genah-genah. Bukan cepatnya, tetapi baca dengan penuh penghayatan, memberi jeda antar kalimat. Yang pertama memudahkan dihafal, yang kedua agar tidak salah paham dan salah dalam periwayatan. Bicara benar, karena rawi bisa salah. Orang kalau cepat-cepat salah apa ya, lupa. Kenapa? Orang bicaranya cepat sekali sehingga aku nggak paham. Makanya dulu ada ya, kalau ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak yang usianya sudah seperti saya, itu pernah tahu ada seorang menteri, namanya apa? Menteri siapa dulu? Muldoko, bukan Muldoko, Murdiono ya, atau Pak Harmoko yang biasanya menghiasi TV-TV kita dulu zaman dulu, mengumumkan ya sidang kabinet pelan-pelan, yang anak-anak muda nggak serantan. Anak-anak muda nggak betah ketika ada orang berbicara sangat pelan. Tetapi perlu. Kenapa? Yang diomongkan ini perkara yang sangat penting, urusan negara. Nggak boleh salah sedikit pun, nggak boleh diralat. Kalau hari ini boleh banyak orang ngeralat itu gara-gara nggak hati-hati dalam berbicara. Kalau dulu zaman dulu nggak boleh ada orang ngeralat, pembicaraan nggak boleh, harus benar. Makanya pelan-pelan. Kenapa? Efeknya besar. Ketika salah, yang dengarkan seluruh negeri salah, masya Allah. Ya. Kemudian apa? Memudahkan pendengar untuk mengulang-ulanginya. Maka Nabi pun, ya, itu biasa darusan bersama Jibril alaihissalam. Dan para sahabat pun biasa darusan bersama Rasulullah SAW, juga bersama para sahabat yang lain. Darusan, menderes, mengulang-ulang bacaannya. Biar apa? Biar tidak salah. Ya, biar tidak salah. Makanya orang yang nggak jeda dalam kalimat seperti air yang mengalir itu ngeri salah. Ngeri kalau dia salah meletakkan titik dan komanya. Ya, titik dan komanya. Itu jadi maka kalau ngajar nggak boleh cepet-cepet, pelan-pelan, biar orang paham. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Urwah bin Zubair ini pernah meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu ada seorang sahabat
datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu sedang sholat, kemudian orang ini datang dengan tergopoh-gopoh, kemudian membawakan sebuah hadis yang panjang. Sebuah hadis berarti kata-kata Rasulullah dihafal oleh orang ini, disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa begitu? Sahabat itu kan saling melengkapi. Ada orang yang ketika di pasar kemudian disampaikan ilmu oleh Nabi Muhammad SAW, yang lain mungkin sedang di rumahnya, yang lain mungkin sedang di masjid sehingga nggak mendengar. Begitu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Aisyah itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak sebanyak Abu Hurairah. Terutama hadis-hadis yang di seputar rumah tangga. Kenapa? Karena Aisyah yang paling sering berinteraksi dengan Rasulullah di rumah beliau, bukan orang lain. Maka banyak hadis seputar rumah tangga. Ya. Tetapi bisa jadi Aisyah tidak mendapatkan hadis di tempat yang lain. Ya mungkin Aisyah sibuk di rumah ngurusi rumah tangga, ngurusi rumah, sementara beliau nggak ikut perang, beliau nggak ikut dakwah kemana-mana. Maka ada sahabat Nabi datang kepada Aisyah ingin menyampaikan hadis yang nggak diterima Aisyah, ya kan? Nggak terima Aisyah. Tetapi sahabat ini nggak melihat sedang apa ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata beliau sedang sholat dan Aisyah dengar lelaki ini menyampaikan hadis. Maka beliau cerita, ya, disampaikan panjang hadisnya dari mulai ujung ke ujung. Begitu selesai itu ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakannya Aisyah, bahkan dianggap seperti anaknya sendiri. Disampaikan Inna Rasulullah SAW lam yakun yasrudu al hadis kasirdikum. Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan hadis itu terburu-buru, tergesa-gesa seperti tergesa-gesanya kalian menyampaikan hadis. Sampai Rasulullah Aisyah itu nggak ngerti apa sih isinya. Dengar tapi pas sholat. Mestinya gimana? Kalau ngomong ya tunggu, lihat dia lagi ngapain. Orang yang diajak bicara lagi ngapain. Kalau lagi asik dengan dunianya itu, ya berhenti saja. Makanya sebenarnya ya ketika ngajar itu makanya guru itu ada yang galak ya. Ada pas ngajar ada muridnya yang sedang ngomong. Kalau saja nggak sabar mungkin bisa dilempar sama penghapus. Saya punya guru dulu waktu sekolah di SMA umum itu, gurunya kejam sekali. Ngajar fisika, ngajar kimia. Kimia itu termasuk yang rumit kalau belajar. Itu nggak pernah membiarkan anak ngomong. Kalau ada anak ngomong, penghapus akan sampai ke dia. Kadang kapur, kadang vas bunga dilempar sama dia. Padahal beliau itu sangat sepuh, orang tua, perempuan, dilempar begitu. Tidak pernah membiarkan anak terlambat. Tetapi ilmunya awet. Kenapa? Karena galaknya. Ya. Tetapi ada guru yang nggak peduli, terserah ilmunya. Kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk ya salamu dewe. Ya kan gitu kan? Ada yang ngaji ditinggal turu, ada yang ngaji ditinggal ngobrol sama kancane. Nggak dapat ilmu, ya wes karepmu. Ya kan? Ya bejone orang yang perhatian ketika ngaji, perhatian ketika belajar, dapat ilmu banyak. Makanya dulu saya kalau belajar tuh diusahakan di depan sendiri kalau nggak bisa. Di depan sendiri. Kenapa? Susah ngantuk, susah ngomongnya. Ya, nggak mungkin ngantuk dan nggak mungkin ngobrol sama temennya.
Nah sahabat ini nggak tahu, nggak ngelihat keadaan. Wong lagi Bunda Aisyah lagi sholat, kok menyampaikan hadis. Terus kemudian terburu-buru, cepat ngomongnya. Maka Aisyah menasihati Urwah, Rasulullah itu nggak begitu cara nyampaikan hadis. Nyampaikan itu pelan-pelan, ngenah-ngenah. Nggak seperti kalian cepet-cepet, maunya cepet-cepet. Nah, itu ya, itu apa yang dikatakan sama Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya, Rasul itu kalau bicara sedang. Apa enggak ada hadis yang panjang? Ada. Hadis yang panjang ada. Biasanya hadis tentang kisah. Kisah Isra Mi'raj hadisnya panjang sekali. Ada yang pendek. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Pendek. Atau yang lebih pendek dari itu. Atau yang lebih pendek dari itu, ya. Bervariasi, kadang pendek, kadang panjang, ya. Bervariasi. Kadang Rasulullah menyampaikan di pagi hari. Memang rutinnya beliau itu di pagi hari. Ya subuh, habis subuh, zikir sampai syuruk, ngajar, kemudian pulang, kemudian Rasulullah balik lagi sampai duhur, ya, sampai duhur. Kadang malam, pokoknya sering-sering. Kadang yang diajar cuma satu orang saja, kadang banyak orang, kadang hanya ahlu sufah saja, beda-beda. Seperti hadisnya Hudzaifah, yang dengar cuma beliau. Apa? Hadis tentang apa? Pelajaran sholat malam. Itu cuman berdua, beliau sama Hudzaifah. Atau ketika beliau membonceng Ibnu Abbas naik onta, hanya berdua tok, beliau sama Ibnu Abbas. Hadisnya panjang, ya. Di samping itu beliau ngajari tentang aurat wanita. Ibnu Abbas itu waktu itu ya dibonceng Rasulullah pas haji wada, dibonceng Rasulullah di depan, ya Rasul di belakang, Ibnu Abbas di depan. Tiba-tiba ada seorang badui datang bersama anak perempuannya. Datang, kemudian Ibnu Abbas ngelihati. Yang dilihat bukan bapaknya, tapi siapa? Anaknya. Kenapa? Anaknya cantik. Ya laki-laki kan, tertarik sama anak yang cantik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dipalingkan wajahnya. Dipalingkan. Kemudian selesai maling. Habis itu lihat lagi, dipalingkan lagi. Akhirnya ada hadis sama, pandangan pertama itu rizkimu, pandangan kedua apa? Dosamu. An-nadrul ula laka wa nadrul saniyah alaika. Kalau gitu anak-anak sekarang pokoknya pertama sing suwi, deng suwi. Ya dosa, padha dosane. Orang ketika lihat wanita cantik, tik, alihkan pandangannya. Kalau teruskan dosa. Diulang lagi, dosa yang kedua. Rasulullah ngajari dia di atas apa? Di atas onta. Ini juga jadi pelajaran bagi para ayah atau para ibu. Kalau ngajari anaknya, itu nggak mesti dioring-oring di situ. Ayo ajak ke pasar, ajak ke tempat mana naik motor. Di sela-sela itu masukkan ilmunya. Nak, begini loh nak, begini loh nak, begini loh nak. Habis makan dinasihati. Ketika dia sudah kenyang, nasihat masuk. Pas masak berdua, pas apa, itu lebih mengena. Dulu saya pernah punya guru, seorang guru fisika ya. Kemah itu beliau ngajak saya di malam hari, gandeng saya. Namanya Pak Said radhiyallahu ta'ala. Beliau itu ngajak saya sendiri, berdua tok. Diajak. Amin, lihat atas. Apa? Langit, suruh melihat. Saya diajari rasi-rasi bintang. Itu gubuk penceng. Itu ini, itu bintang timur. Diajari berdua tok. Sampai sekarang saya ingat, padahal itu SMP. Kenapa? Nggak biasa cara ngajarnya. Ngajari tengah malam pas kemah berdua lihat langit, Mbak, nggak lihat buku. Jadi ayah begitu. Subuh-subuh ajak anaknya, lihat
bulan purnama nak, ini hari apa ini? Ini tahu apa tanggal berapa Hijriah? Waktunya puasa Ayyamul Bait atau waktunya hilal awal Ramadan atau akhir Ramadan? Itu nggak bisa belajar di dalam kelas, dalam masjid nggak bisa, harus keluar. Diajari. Bagaimana jika kita pergi ke tempat jauh, nggak ada jam, nggak ada HP, mati. Bagaimana cara ngajari kapan waktu sholat duhur, kapan waktu sholat asar? Bagaimana caranya? Hah? Matahari. Bagaimana ngajarkannya? Tahu caranya? Tahu cara nggak? Hah? Matahari diapain? Gimana? Waktunya duhur lurus, gini apa? Waktunya duhur tuh bergeser. Kalau lurus belum duhur, bergeser. Ada bayangannya, miring. Bayangan di sana. Sampai bayangannya melebihi bendanya. Oke? Nah, ini asar. Caranya gimana? Bawa kayu, tancapkan, diukur tingginya kayunya sama panjang bayangannya. Itu ngajarinnya siang-siang pas matahari ke atas. Kalau diapalkan nggak masuk ke otak, ya kan? Ngajari maghrib, matahari sudah nggak ada, tenggelam. Isya, bagaimana Isya? Kalau adzan Ustaz, kalau ada adzan di sana udah Isya. Ya kalau nggak adzan gimana? Lihat langit. Kalau syafaqnya masih ada belum Isya. Tapi kalau sudah keluar matahari, keluar bintang ada di langit 1, 2 itu Isya. Subuh gimana? Subuh aja fajar. Ada cahaya merah. Cahaya merah ada 2. Cahaya merah kemudian gelap lagi, kemudian keluar cahaya merah. Nggak bisa belajar di sini, belajarnya ke pantai, ke gunung. Yang dilihat bukan keluarnya matahari, karena keluarnya matahari itu setan keluar itu, atau tergenam matahari. Bukan lihat itunya, lihat kapan waktu subuh itu fajarnya. Itu caranya, tepat waktunya. Tepat, nggak akan lupa selama-lamanya. Makanya dulu sampai ada sampai ada ulama yang ngajak murid-muridnya ke tengah laut. Ngapain ke tengah laut? Ngelihat fajar itu jam berapa sih? Ben kita itu nggak cenderung nggak tergantung sama HP, nggak tergantung sama tanggalan. Fajar itu loh fajar, baru ngecek jam berapa itu. Oh jam sekian. Beda-beda jamnya. Maka kadang-kadang subuh itu ke bengen. Apa? Terlalu bengi. Endi fajari? Kok gelap? Ya kan? Ya kan? Makanya belajar di luar itu. Maka guru harus ngajak anak-anaknya keluar. Jam sholat itu kayak matahari ditancapkan pintu kayunya matahari. Nanti ada lagi ngajarkan penentuan arah kiblat. Pakai kompas. Kalau nggak ada kompas, ya kan? Ternyata ada satu masa itu posisi matahari itu persis di atas Ka'bah. Maka pas hari itu bayangannya ke sana itulah kiblatnya. Nah, itu ngajarnya pas waktunya, ya, pas waktunya. Terakhirnya, kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan, ya, dengan misal ya tadih umur. Dengan permisalan akan jelas banyak hal. Misalkan Rasulullah SAW itu apa? Memisahkan antara orang beriman satu dan orang beriman lain seperti ini. Apa ini? Hah? Hah? Teman, apa? Seperti satu tubuh atau seperti apa? Seperti inilah. Apa ini? Saking rakete. Misalkan Rasulullah SAW ana wa kafil yatimi kahataini. Aku bersama orang yang mengayomi anak yatim seperti ini. Aku bersama kafil anak yatim seperti ini.
berdua ini. Berarti apa? Dekat. Bukan begini kan? Kalau bukan begini, kalau ini sama ini ya jauh. Tapi kalau ini dekat, aku bersama yang mengasuh anak yatim seperti ini. Berarti apa? Dekat. Kapan dekatnya? Di surga. Ana wa kafil yatimi kahataini. Atau permisalan orang-orang beriman satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Ya, permisalan kan? Kalau ada sakit, kalau duri menusuk kakinya, yang sakit apanya? Kakinya sakit. Ya. Yang ngomong sakit siapa? Mulutnya, aduh sakit. Yang demam siapa? Yang demam seluruh tubuhnya. Itu permisalan orang beriman seperti satu tubuh, dipermisalkan itu. Kalau ada orang Palestina diserang Israel hari ini, yang sakit siapa? Enggak hanya mereka, saya juga sakit. Ya kan? Itu dimisalkan itu apa? Memudahkan menghafal, memahaminya. Sholat 5 waktu itu dimisalkan Rasulullah seperti sungai yang mengalir di depan rumah. Kemudian ketika dia sholat subuh, dia seperti mandi di sungai itu pas subuh. Ketika sholat duhur, dia seperti mandi pas duhur. Ketika sholat asar, dia mandi pas asar. Ketika sholat maghrib, dia mandi pas maghrib. 5 kali sehari. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah ada daki, ada bolot, ada kotoran yang menempel di tubuh kalau dia mandi 5 kali sehari? Ada nggak kotorannya? Nggak ada. Demikian dengan sholat. Kalau orang sholat 5 kali dalam sehari, dosanya tidak ada. Kenapa? Antara satu dengan satu itu seperti dia mandi di kali yang lewat di tempat rumahnya, nggak ada dosanya. Jadi kalau ada orang yang nggak paham ketika dijelaskan, maka berilah permisalan, berilah misalnya, contohnya begini. Ya, Rasulullah SAW pernah ingin menjelaskan sesuatu yang rumit. Aku sama kalian itu seperti bapak sama anak. Berarti apa? Enggak usah isin-isin, ya kan? Bapak sama anak kan isin enggak? Enggak. Rasulullah itu mau apa? Mau menjelaskan tentang cara BAB yang benar. Makanya saya dului, aku sama kalian seperti bapak sama anak. Kalau bapak sama anak itu menjelaskan sampai hal-hal yang sangat mungkin sangat dalam sehingga malu itu nggak ada lagi. Nek cebok begini loh nak caranya nak. Nah, Rasulullah mau ngomong itu, mau menghentikan itu. Apa kata beliau? Aku sama kalian seperti bapak sama anak. Kalau kalian mau BAB, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Kalau mau cebok, jangan gunakan tangan kanan, gunakan tangan kiri. Kalau Rasulullah nggak memulai dari awal tadi, mungkin sahabat nggak mau. Tapi karena sudah dibuka dengan kalimat, aku sama kamu seperti ayah sama anak. Kalau ayah sama anak berarti tulus, pengen ngajari, gak isin-isin, ya kan? Sehingga jadi ilmu. Kalau BAB nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh ngadep ke sana. Dan kalau cebok nggak pakai tangan kanan. Orang Barat nggak tahu ilmu ini, ceboknya pakai tangan kanan. Habis itu dibuat makan, habis itu dibuat pegangan-pegangan yang lain. Itu orang Barat. Ya, itu ya. Jadi indah, cara ngajarin Nabi itu indah, nggak seperti kita yang kadang-kadang cara ngajarnya nggak menarik. Baik ya, mungkin cukup sampai di sini. Sudah Isya, semoga kita bisa niru Nabi ya, cara ngajarnya. Karena adik-adik ini kan mau ngajar nanti ya, nggak cukup belajar tapi mau ngajar, maka sebaik-baik guru adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.